Salam sejahtera kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita akan berjumpa dengan Paulus Rahel Ministry. Tapi sebelum saya lanjut, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, pada sore menjelang malam, kembali kami dapat bertemu dengan pemirsa melalui Paulus Rahel Ministry, dan hari ini topik yang kami bahas, mengapa orang bisa membunuh. Tuhan tolong biar firman ini boleh menjadi satu peringatan bagi kami ketika kami punya hati yang jealous, berarti itu sangat tidak baik dan akan mempengaruhi tubuh kami. Berfirmanlah Tuhan, sehingga firman ini akan menuntun langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, hari ini saya akan baca di dalam Kejadian 4 ayat 6 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi sejak zaman dahulu, zaman Alkitab sampai zaman sekarang, manusia pernah melakukan satu tindakan pembunuhan. Nah, ketika mereka melakukan pembunuhan, tentu ada alasan-alasannya. Nah, pembunuhan yang dilakukan Kain kepada Habel ternyata ada alasannya. Bagaimana Kain begitu iri, begitu jealous kepada Habel yang memberikan persembahan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, saya akan bahas mengapa orang bisa membunuh. Pembunuhan bisa dilakukan secara spontan, pembunuhan juga bisa dilakukan secara berencana. Nah, yang pertama, ada orang yang melakukan pembunuhan karena bertahan hidup. Saya pernah menyaksikan sebuah film yang diambil dari kisah nyata, rombongan baseball yang akan bertanding. Mereka mencarter sebuah pesawat dan ternyata apa yang terjadi, pesawat itu ternyata jatuh, tapi penumpangnya semua selamat. Cuma jatuhnya di padang yang cukup luas, di daratan salju yang cukup dingin. Nah, untuk mempertahankan hidup, mereka makan sedikit mungkin, mereka minum sedikit mungkin karena mereka harus berbagi, dan mereka harus tidurnya berdekapan karena hawanya cukup dingin. Mereka berusaha komunikasi, namun alat komunikasi terputus karena kejatuhan pesawat tersebut. Nah, singkat cerita, sampai berhari-hari kehabisan makanan, kehabisan air, lalu mereka mulai satu sama lain mulai ribut. Akhirnya bilang kalau kita mau selamat, kita mau hidup, kita harus makan daging teman kita. Jadi teman yang sudah mati, ya, yang sudah mati karena waktu kecelakaan pesawat jatuh dan lain sebagainya, dikubur, ditimbun dengan salju. Nah, akhirnya nggak setuju, tapi yang setuju makan. Akhirnya yang nggak setuju lama-lama ikut makan. Itu diambil di sebuah kisah nyata. Jadi mereka bertahan hidup jadi kanibal. Lalu dipaksa dengan di bawah ancaman. Dia nggak mau ngebunuh, namun dipaksa. Kalau lu nggak mau bunuh, lu yang gua bunuh. Seperti kasus yang terjadi saat ini. Anak buahnya dipaksa untuk membunuh. Walaupun dia nggak mau, tapi nggak ada pilihan. Daripada saya dibunuh, lebih baik saya ngebunuh. Ya, lalu karena iri hati seperti Kain, iri hati kepada adiknya Habil. Ya, adiknya Habel, dia iri hati. Lalu karena sudah iri hati, lalu timbullah firman Tuhan bilang, mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Artinya ketika kita iri, maka akan timbul pikiran-pikiran jealous, lalu ketika dipupuk, maka pikiran itu akan semakin jahat. Lalu alasan orang bisa sampai membunuh karena di PHK dari pekerjaan, sakit hati sama bosnya.
pernah kita dengar ya, ada satu bos besar dibunuh oleh karyawannya karena apa? Karyawannya sakit hati. Ya, belum lama ini juga ada dibunuh karena dendam, karyawannya pinjam uang, nggak punya duit, mau makan, ya dipinjam uang, bosnya nggak kasih, akhirnya bosnya dibunuh. Ya, lalu karena cemburu, pacaran, lalu selingkuh, akhirnya terjadi pembunuhan. Jadi semua nggak direncanakan, kecewa. Akhirnya dia nekat. Kalau nggak bunuh diri, ya ngebunuh orang. Lalu, kenapa orang bisa membunuh? Karena emosi yang tidak terbendung. Seperti kasus yang heboh ini, emosinya meledak-ledak, tambah lagi dihasut oleh anak buahnya, akhirnya terjadilah pembunuhan sadis. Ada orang yang membunuh karena faktor ekonomi, dia merampok orang yang lawan, akhirnya terjadi pembunuhan. Dan mungkin gak direncanakan, dia ngerampok, ya, tapi karena orangnya melawan, akhirnya gelap mata, akhirnya terjadilah pembunuhan. Lalu terjadi pembunuhan bisa terjadi karena kerohanian yang tidak baik. Lalu ada yang kerjaannya memang sebagai pembunuh bayaran. Jadi dia berani dibayar mahal untuk bisa melakukan satu pembunuhan. Lalu kenapa orang bisa membunuh? Karena terjadinya persaingan bisnis yang tidak sehat, menghalalkan segala cara. Lalu kenapa orang bisa melakukan pembunuhan? Karena gangguan kejiwaan, psikopat. Ya, saya pernah melayani satu hari, ya, ada orang yang saya layani, dia suka dengar telinga, ayo ambil parang, ayo bacok. Jadi dia karena ada gangguan jiwa dan ada suara-suara agar dia melakukan pembunuhan. Ya, ada lagi orang yang ingin menguasai harta lawan. Seperti pernah terjadi tetangga saya, anaknya masih kecil, dia tukang ojek di Kelapa II, ya. Orang itu merebut motornya, tapi karena motor itu buat ojek, motor itu cicilan, ya, akhirnya karena ngelawan akhirnya dibunuh. Karena apa? Ingin menguasai motor tersebut. Lalu orang bisa membunuh juga karena mabuk, ya. Orang membunuh karena takut rahasianya terbongkar. Takut rahasianya kebongkar, cuman dia melakukan pembunuhan dengan cara yang cantik. Contohnya seperti Daud ketika berzina dengan Batseba, takut ketahuan. Ya, suaminya suruh pulang, ternyata suaminya seorang patriot sejati, nggak mau pulang, nggak mau tidur sama istrinya, dia tinggal di depan istana. Nah, Raja Daud akhirnya melakukan satu perbuatan yang keji. Dia mengutus Uria untuk menjadi pasukan garda depan dalam perang. Tujuannya supaya mati dan boroknya nggak ketahuan dan dia menikahi Batseba. Jadi ada banyak faktor-faktor yang membuat orang ingin membunuh, ya. Jadi sejak zaman dulu hingga zaman sekarang sudah ada mengapa orang mau membunuh. Nah, saudara, hidup kita harus waspada perkataan, tingkah laku, perbuatan. Karena apa? Karena mungkin tutur kata yang tidak baik membuat orang panas hati, akhirnya terjadilah satu pertikaian yang berakibat pembunuhan. Bahkan gara-gara warisan yang tadinya hidup damai sejahtera, ketika orang tuanya meninggal, mereka rebutan harta warisan, saling baku bunuh. Jadi hati-hati, biar pada hari ini kita hidup dalam zaman yang jahat. Untuk itu kita tetap menjaga diri, menjaga hati, menjaga perkataan. Dan biarlah semua yang baik, semua yang mulia, semua yang patut dipuji, lakukan dan pikirkanlah itu. Amin. Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih. Biar ini menjadi peringatan bagi kami untuk menjaga tingkah laku, perbuatan, tutur kata, sehingga tidak melukai orang, sehingga tidak membuat orang emosi, karena tingkat emosi itulah yang kadang-kadang membuat orang kalap dan akhirnya terjadilah satu perbuatan yang tidak diinginkan dan sama-sama merugi. Tuhan, pakai kami, lidah bibir kami, bukan untuk menyakiti orang, tetapi untuk memuji Engkau, untuk memberitakan kabar baik kepada setiap orang. Tuhan berkati para pemirsa Paulus Rahel Ministry, agar firman ini menjadi peringatan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin.